Anak laki-laki ini mendengar ibunya memanggilnya untuk makan. Namun dia tidak berani menjawab. Karena setiap kali Suki menjawab sepatah kata, dia akan langsung dimakan. Ternyata orang tua Suki adalah dua iblis jahat. Mereka akan memakan siapa saja yang bisa melihat mereka. Suki hanya bisa pura-pura tidak melihat atau mendengar. Bukan berarti dia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Hanya saja ketika dia sampai di jalan raya, dia menjadi lebih ketakutan. Karena dimanapun dia melihat, semuanya adalah berbagai macam hantu. Dan para pejalan kaki sama sekali tidak bisa melihat mereka. Hanya dirinya sendiri yang menjadi pengecualian. Suki berusaha tetap tenang. Kemudian dia memanfaatkan kesempatan untuk naik bus. Saat dia merasa sudah aman, sopir bus tiba-tiba menyapanya. "Selamat pagi, Nak." Suki secara refleks ingin menjawab. Namun begitu dia mulai berbicara, kepala sopir langsung terbelah, menjadi mulut besar yang berdarah. Dia segera berpura-pura tidak melihatnya, lalu memalingkan kepala untuk mencari tempat duduk. Untung saja dia bereaksi cepat. Hidupnya masih terselamatkan. Kejadian ini membuatnya sadar, ternyata ada hantu yang menyamar di antara manusia. Orang biasa sama sekali tidak bisa menyadarinya. Kalaupun mereka menyadarinya, mereka akan segera dimakan. Setelah turun dari bus dengan selamat, dia melihat jalanan penuh dengan hantu. Apakah seluruh kota ini sudah dikuasai oleh mereka? Namun saat dia melangkah ke sekolah, dia tiba-tiba menyadari, jumlah hantu di dalam sekolah sangat sedikit. Dia langsung menoleh ke belakang, dan dunia luar masih penuh dengan hantu yang bertebaran. Saat dia merasa bingung, dia tiba-tiba melihat tumpukan garam kasar untuk mengusir roh jahat di tanah. Di pohon dekat situ, ada anak panah penakluk roh tertancap. Dia segera mencari sahabatnya. Dengan hati-hati dia bertanya, ternyata benar. Di sekolah ada seorang siswi bernama Hesen. Dia adalah seorang Miko yang ilmunya diwariskan turun-temurun. Suki tidak bisa menunggu lagi. Begitu kelas selesai, dia mengajak gadis itu ke atap. Teman-teman sekelasnya, yang tidak tahu apa-apa, mengira dia akan menyatakan cinta. Di atas atap, Suki menggunakan alasan bahwa dia sedang sial akhir-akhir ini. Namun Hesen langsung berkata dengan tegas, ada roh jahat yang sedang menempel di tubuhnya. Kalau mau aku usir, bayar saja, katanya. Setengah percaya, Suki membayar. Dia mengikuti Hesen ke sebuah ruang kelas kosong. Hesen mengambil banyak potongan kertas, dan menempelkannya ke seluruh tubuh Suki. Sebelum dia sempat bereaksi, Hesen langsung memukul kepalanya dengan tongkat. Kemudian dia mulai melantunkan beberapa mantra. Roh jahat yang menempel di bahu Suki langsung mengeluarkan jeritan melengking yang mengerikan. Suki yang duduk di lantai secara refleks terjatuh ke belakang. Roh jahat itu segera menyadari bahwa dia bisa melihatnya. Dengan mulut besar yang mengerikan, roh itu hendak memakan Suki. Dalam situasi kritis itu, Hesen langsung berdiri di depannya. Dia berteriak keras, "Masuk!" Roh jahat itu segera berubah menjadi asap putih dan tersedot ke dalam sebuah botol kaca. Suki akhirnya bisa bernapas lega. Dia akhirnya selamat. Dia berpikir, selama ada Hesen, tidak perlu takut lagi dengan roh jahat. Dia langsung bertanya apakah bisa membeli paket bulanan, agar Hesen terus melindunginya. Namun Hesen langsung menolak. Dengan nada mengejek dia berkata, mana mungkin ada sebanyak itu roh jahat di dunia ini? Namun pada saat itu, di sekitar mereka, ada puluhan roh jahat yang sedang mengintai. Suki baru menyadari, ternyata Hesen hanya bisa melihat sebagian kecil dari roh-roh itu. Di dunia yang aneh ini, dia tetap sendirian. Dia pikir selama tidak sengaja memprovokasi roh jahat, semuanya akan baik-baik saja. Namun kejadian tak terduga tetap terjadi. Saat itu, Suki sedang mengikuti kompetisi kartu puisi. Kompetisi kartu puisi ini adalah mendengarkan juri membaca bait pertama sebuah puisi, lalu berlomba menemukan bait berikutnya di kartu. Awalnya kompetisi berjalan normal, bahkan Suki unggul jauh. Namun tiba-tiba dia berhenti, karena Suki mendengar dua bait puisi yang berbeda. Wajahnya langsung pucat. Dia segera menyadari, ada roh jahat di dalam ruangan yang juga membaca kartu. Jika dia mengambil kartu yang salah, dua suara itu terdengar persis sama. Tidak mungkin membedakan mana yang diucapkan oleh juri. Satu-satunya cara sekarang adalah tidak mengambil kartu, menunggu pertandingan selesai. Kalaupun kalah tidak masalah. Namun sebelum dia bisa bernapas lega, roh jahat itu tiba-tiba berkata, kenapa dia tidak mengambil kartu? Apakah dia bisa mendengar aku bicara? Mendengar itu, Suki mulai berkeringat dingin. Sekarang dia tidak bisa mengambil kartu, tapi juga tidak bisa tidak mengambilnya. Dia harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu saat lawannya mengambil kartu, dia tiba-tiba menoleh ke belakang. Pemandangan yang dia lihat adalah roh dengan penampilan aneh. Saat itu, roh itu sedang berada di bahu juri dan membaca kartu. Roh jahat itu seolah menyadari tatapan Suki. Ia langsung memutar kepalanya, membuka mulut besar berdarah, dan mencoba memakan Suki. Suki terkejut, tapi wajahnya tetap terlihat tenang. Dia kemudian berpura-pura pergi mengambil air minum. Sebenarnya itu hanya untuk mengulur waktu. Jika dia terus membelakangi juri, dia tidak bisa membedakan suara mana yang asli, kecuali dia bisa melihat gerakan bibirnya. Saat itu, ide cemerlang muncul di pikirannya.
Dia mengusulkan cara bermain baru, menghafal kartu yang tersisa dalam 10 menit, lalu menebak secara buta dengan saling membelakangi. Lawan yang tertarik langsung menyetujuinya. Akhirnya, Suki merasa lega. Sekarang dia bisa dengan bebas melihat gerakan bibir juri. 10 menit kemudian, pertandingan selesai. Seperti yang diperkirakan, dia menang. Saat semua orang mengerumuninya untuk memberi selamat, Suki tiba-tiba mendengar kata, "Tradisi diteruskan." Dia menoleh ke arah roh jahat itu. Roh tersebut mulai perlahan menghilang. Hal yang tidak pernah dia duga adalah, roh yang tadinya jelek itu, berubah menjadi seorang pria tua yang ramah. Pria tua itu terus bergumam, "Ada penerus." Kemudian, seperti mendapat pembebasan, dia berubah menjadi asap dan menghilang, hanya menyisakan sebuah buku puisi tua. Setelah semua orang pergi, Suki memandangi buku puisi itu dengan wajah penuh kebingungan. Apakah roh jahat itu adalah leluhur pemain kartu puisi? Kini keinginannya telah tercapai dan dia pergi. Namun untuk apa buku puisi tua ini? Suki penasaran dan mencoba membukanya. Namun saat dia menyentuhnya, sesuatu tiba-tiba masuk ke dalam otaknya. Kepalanya terasa seperti akan meledak. Walaupun dia tidak membuka matanya, dia bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Wajah Suki dipenuhi ketidakpercayaan. Dengan mata tertutup, dia mulai berjalan keluar. Setiap dia melangkah ke suatu tempat, di pikirannya muncul gambaran bangunan di sekitarnya. Saat dia berjalan masuk ke dalam sekolah, dia tiba-tiba melihat sebuah pohon bersinar. Dan tempat cahaya itu berkumpul adalah di akar pohon. Suki tiba-tiba membuka matanya. Dia menemukan bahwa di bawah akar pohon itu muncul seorang dewa kecil. Dia bisa merasakan, dewa kecil itu tampaknya memiliki semacam hubungan dengannya, namun dia tidak bisa mengungkapkannya. Suki akhirnya menyerah. Dia memutuskan untuk pulang. Sekarang, bahkan dengan mata tertutup dia bisa berjalan. Akhirnya dia merasa lega, karena setiap kali membuka mata, dia akan melihat jalanan penuh dengan roh jahat. Jika mereka menyadari dia bisa melihat mereka, dia akan langsung dimakan. Saat Suki sampai di rumah, ibu hantunya menyambutnya di pintu seperti biasa. Sambil sesekali berbicara santai, Suki takut jika dia tidak bisa menahan diri dan menjawab. Dia langsung bergegas ke kamarnya. Malamnya, dia bermimpi. Dalam mimpinya, dia kembali bertemu dengan dewa itu. Kali ini, Suki merasa tidak tenang. Keesokan harinya, dia langsung pergi ke pohon itu. Namun sebelum dia sampai, telinganya mendengar suara mencicit yang ramai. Saat dia tiba di sekolah, dia melihat dua tupai di depan dewa itu. Salah satu tupai bahkan tampak berlutut, seperti sedang memohon kepada dewa untuk menyelamatkan temannya yang terluka. Melihat itu, Suki dengan hati-hati mengangkat tupai yang terluka. Lalu dia membawanya ke ruang kesehatan. Dia membalut lukanya. Setelah setengah jam, dia kembali ke pohon itu. Dia terkejut karena tupai yang berlutut masih ada di sana. Suki meletakkan tupai yang sudah dibalut itu di sampingnya. Dia menenangkannya, mengatakan akan sembuh dalam beberapa hari. Tupai itu tampaknya mengerti apa yang dia katakan. Sebagai tanda terima kasih, tupai itu memberinya sebuah biji pinus. Pada saat itu, Suki mulai menyadari bahwa dewa itu mungkin mewakili dirinya sendiri, dan tidak semua orang bisa melihatnya. Itu sebabnya tidak ada yang memperhatikannya. Namun, yang tidak diketahui Suki adalah, setelah dia pergi, beberapa siswa klub fotografi melewati tempat itu. Salah satu dari mereka tampaknya menyadari keberadaan dewa itu. Tepatnya, itu adalah hantu yang menyamar sebagai manusia. Hantu itu memotret dewa tersebut, dan mengunggahnya ke internet. Pada malam yang sama, foto itu mendapat jutaan suka dan perhatian. Orang-orang menyadari bahwa, beberapa bisa melihat dewa itu, sementara yang lain hanya melihat akar pohon. Bahkan ada yang tidak melihat apa-apa. Namun pada malam hari, gambar dewa itu muncul. Beberapa orang berspekulasi bahwa itu adalah dewa pelindung kota. Orang-orang memberi nama pada dewa itu, menyebutnya Dewa Luodu. Internet, seperti biasa, menjadi tempat penuh spekulasi. Dan cerita itu mulai menyebar dari orang ke orang. Perlahan, semua orang mulai percaya bahwa kota ini dilindungi oleh kekuatan iman. Ketika kekuatan iman dari banyak orang berkumpul, itu menciptakan sosok Dewa Luodu yang sejati. Dewa yang terbentuk dari partikel cahaya ini, ternyata memiliki wajah yang sama persis dengan Suki. Ketika dia tiba di sekolah, dia melihat dua siswi tiba-tiba saling berpelukan. Namun, kepala salah satu dari mereka jatuh ke tanah. Namun, di mata siswa lain, itu hanya sebuah jepit rambut yang jatuh. Awalnya, Suki tidak ingin peduli. Dia memalingkan wajahnya, namun gadis itu tiba-tiba memintanya mengambilkan. Suki segera menyadari bahwa ini adalah ujian, untuk mengetahui apakah dia bisa melihat hantu. Jika dia tidak mengambilnya, kemungkinan besar dalam beberapa detik, dia akan dimakan oleh hantu itu. Tidak ada pilihan lain, dia terpaksa menahan rasa jijiknya, dan mengambil kepala hantu itu. Pada saat itu, sebuah suara doa terdengar di pikirannya. Suki segera berlari ke arah dewa. Ternyata, seekor kucing hitam yang tersesat sedang memohon bantuan darinya. Ketika dia dan temannya berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan dengan kucing itu, tiba-tiba seorang sosok muncul. Ternyata itu adalah gadis tercantik di sekolah.
Dia mengatakan bahwa dia sedang mencari Suki. Tapi Suki tidak ingat punya hubungan dekat dengan gadis tercantik di sekolah. Saat dia merasa bingung, gadis itu malah asyik mengelus kucing. Dia berkata bahwa dia sangat suka kucing kecil, dan dia bersedia mengadopsinya. Mendengar bahwa gadis itu suka kucing, teman Suki langsung setuju dengan penuh semangat. Namun, Suki tetap terlihat kesal, karena menurutnya, itu sama sekali bukan gadis tercantik, malah lebih menakutkan daripada hantu tanpa kepala. Dia buru-buru beralasan bahwa dia harus pergi magang di kantor pengacara. Lalu dia langsung pergi, meski kantor pengacara itu juga dipenuhi oleh banyak hantu. Selama dia berpura-pura tidak melihat, mereka tidak akan mengganggunya. Hari ini, kantor pengacara menerima sebuah kasus. Kliennya adalah seorang pria parubaya. Istrinya meninggal saat operasi kecantikan. Karena alergi terhadap anestesi, dia meninggal di meja operasi. Bos meminta Suki pergi ke salon kecantikan untuk menyelidiki. Namun, saat dia tiba di sana, dia melihat hantu dengan wajah operasi yang gagal. Ternyata salon kecantikan ini memang punya banyak kasus kematian. Melihat ada pengacara yang datang, mereka langsung mengunci pintu. Tidak ada pilihan lain. Suki dan rekannya memutuskan untuk pergi ke rumah klien untuk mengumpulkan bukti. Ayah dan paman menyuruhnya kembali ke kamar. Namun saat Suki melihat ke arah kamar, dia terkejut. Seorang hantu wanita tanpa wajah mengintip dari dalam kamar. Tidak salah lagi, itu pasti istri dari pria parubaya tersebut. Suki langsung merasa khawatir. Seorang anak kecil berada di dekat hantu. Siapa tahu itu bisa berbahaya. Jadi dia beralasan ingin berbicara dengan anak itu, dan meminta rekannya mencatat bukti. Saat dia masuk ke kamar, hantu wanita itu tiba-tiba merobek kulit wajahnya, memperlihatkan satu matanya. Kalau bukan karena Suki sudah sering melihat hal aneh, mungkin dia sudah ketakutan setengah mati. Saat itu, dia menyadari, hantu wanita itu terus-menerus mengoleskan lipstik. Apakah obsesinya adalah menjadi cantik? Dia tidak memikirkannya lebih jauh. Suki mulai mencari petunjuk dari anak itu. Dia melihat anak itu sedang menggambar laut. Jadi dia bertanya apakah anak itu ingin pergi ke sana. Namun anak itu berkata, ini ayahku yang ingin membawaku ke sana. Tapi belum sempat. Tapi ibuku tidak mau menandatangani izin. Baru saja anak itu selesai bicara, tangan hantu wanita yang memegang lipstik tiba-tiba berhenti. Lalu dia mulai berteriak dengan keras. Terus mengulang, tanda tangan, tanda tangan. Suki segera menyadari, anak laki-laki ini mengoleskan lipstik di sudut bibirnya. Detik berikutnya, dia mengeluarkan jeritan kesakitan. Lapisan kulit manusia putih segera menutupi wajahnya. Beberapa menit kemudian, ruangan menjadi sunyi. Saat ini, anak laki-laki itu telah berubah menjadi seperti hantu. Ternyata, setengah hari sebelumnya, dia telah membebaskan seorang hantu wanita. Setelah hantu wanita itu menghilang, dia meninggalkan sebuah lipstik untuk Suki. Awalnya, Suki tidak terlalu peduli. Namun, saat dia menyentuh lipstik itu, tubuhnya tiba-tiba tidak bisa dikendalikan. Dia menggambar garis merah di sudut bibirnya. Detik berikutnya, otaknya terasa seperti diambil alih. Ketika Suki sadar kembali, dia telah berubah menjadi hantu. Dalam pikirannya, muncul informasi bahwa lipstik ini memiliki kemampuan bernama menggambar kulit. Kemampuan ini bisa mengubah manusia menjadi hantu. Suki dengan tidak sabar membuka pintu. Dia ingin mencobanya pada ibunya yang adalah hantu. Ketika dia menatap langsung ke arah ibunya, dia menyadari bahwa dia tidak lagi merasa takut. Seolah-olah dia bukan lagi menghadapi hantu, melainkan sesama makhluk sejenis. Namun, pada saat ini, ibunya belum menyadari hal itu. Dia terus-menerus mengulang-ulang, "Kau bisa melihatku," kata hantu itu sambil berusaha menyerang Suki untuk memakannya. Namun, Suki tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia membuka mulut besarnya. "Kau melihat siapa? Kau ingin memakan siapa?" Merasa aura yang memancar dari tubuh Suki, hantu ibu itu ketakutan dan langsung kabur. Suki berpikir dalam hati, ternyata kemampuan ini bisa benar-benar mengubahku menjadi makhluk gaib. Namun, saat itu, wajah hantu yang dia miliki mulai terlepas. Rasa sakit yang tajam muncul di otaknya. Suki langsung jatuh ke lantai. Ternyata, menjadi hantu memiliki batas waktu. Untungnya, hantu ibu itu sudah pergi. Pada saat ini, Suki merasa dengan jelas bahwa, saat dia menjadi makhluk gaib, rasa takutnya memang hilang. Namun otaknya dipenuhi kegilaan dan kebodohan. Untuk memahami sepenuhnya kemampuan menggambar kulit ini, dia mencoba menggunakannya beberapa kali. Akhirnya, dia menyimpulkan bahwa kemampuan ini memang bisa sementara mengubahnya menjadi makhluk gaib. Namun, hanya bisa bertahan beberapa detik. Dan semakin dekat dengan makhluk gaib lain, kemampuan ini akan semakin cepat kehilangan efeknya. Yang paling penting adalah, setiap kali Suki menggunakan, otaknya akan perlahan-lahan terkikis. Jadi, dalam waktu singkat, batas maksimal penggunaan kemampuan ini adalah 3 kali. Jika lebih dari 3 kali, kemungkinan besar dia akan kehilangan kendali. Setelah beberapa kali mencoba, Suki merasa sangat lelah. Dia segera tertidur. Dalam mimpinya, dia kembali ke dasar laut. Tubuhnya terus tenggelam lebih dalam. Dari kedalaman ratusan meter, kini dia tenggelam hingga ribuan meter. Namun,
Berbeda dengan sebelumnya, kali ini muncul sebuah telur aneh di sekitarnya. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Suki merasa sangat bingung. Mengapa dia terus bermimpi seperti ini? Keesokan harinya, dia menemui Hesen. Dia ingin mencari jawaban. Namun, Hesen hanya seorang miko, bukan penafsir mimpi. Tapi ayahnya adalah pendeta terkenal di kota Luo. Mungkin dia bisa membantu. Jadi, setelah kelas selesai, Suki langsung menuju kuil. Namun, saat baru keluar dari gerbang sekolah, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Nama peneleponnya adalah Nona Mary. Namun, Suki tidak ingat mengenal orang seperti itu. Dia tetap menjawab telepon itu. Halo, siapa ini? Namun, tidak ada jawaban dari seberang. Hanya terdengar suara, bisakah aku datang ke rumahmu malam ini? Suki langsung merasa ada yang tidak beres. Dia menunjukkan telepon itu kepada temannya. Namun, temannya berkata bahwa ponsel itu sebenarnya mati. Wajah Suki langsung pucat. Tidak salah lagi. Telepon itu berasal dari makhluk gaib. Dia sudah menjawabnya. Rahasia bahwa dia bisa melihat makhluk gaib kini telah terungkap. Jika ada orang asing yang meneleponmu, jangan pernah menjawab sembarangan, karena kau tidak akan pernah tahu apakah yang di seberang adalah manusia atau hantu. Saat ini, Suki menerima telepon dari hantu wanita. Baru saja dia menjawab, "Halo." Dia mendengar suara langkah sepatu hak tinggi di belakangnya. Suki segera berbalik. Sebuah bayangan dengan golok besar sepanjang puluhan meter sudah muncul di depannya, dengan suara lirih. "Aku adalah Nona Mary," hantu itu berkata, "dan aku ada di belakangmu." Kemudian dia mengangkat golok besar itu. Sebelum Suki bisa bereaksi, golok tajam itu hampir mengenai Suki. Namun, hanya beberapa sentimeter sebelum mengenainya, golok itu tiba-tiba berhenti. Ternyata, pada saat-saat terakhir, Suki menggunakan kemampuan menggambar kulit. Dia mengubah dirinya menjadi makhluk gaib. Hantu wanita yang tidak bisa merasakan aura Suki langsung kebingungan. Golok besar itu jatuh ke lantai dengan dentingan keras. Hantu itu terus bergumam, "Aku adalah Nona Mary. Di mana kau?" Dia mulai berbalik mencari. Namun pada saat itu, topeng Suki mulai retak. Dia baru teringat bahwa semakin dekat dengan hantu, kemampuan itu semakin cepat hilang. Sebelum topengnya benar-benar menghilang, Suki langsung lari. Namun dia meremehkan kecepatan reaksi hantu itu. Pada saat itu, hantu wanita sudah mengangkat golok besar lagi. "Aku menemukanmu. Mati kau." Dia mengayunkan golok besar ke arah Suki. Untungnya, Suki sempat menunduk tepat waktu. Golok besar itu mengenai wastafel. Ini adalah saat dia paling dekat dengan kematian. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Namun sekarang bukan saatnya untuk takut. Dia sekali lagi mengoleskan darah segar. Mengaktifkan kemampuan menggambar kulit. Hanya tersisa 2 kali transformasi. Dia harus melarikan diri secepat mungkin. Namun semakin dia mempercepat langkahnya, topeng itu semakin mengikis otaknya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, topeng itu mulai retak lagi. Hantu wanita itu berbalik tajam. Dia langsung menemukan posisi Suki. Sambil mengejar, dia berteriak keras, "Aku menemukanmu. Mati kau." Ketakutan. Suki menahan napas. Dia bersembunyi di bawah meja. Dia berbaring di lantai, berpikir apakah hantu itu sudah pergi. Dia mencoba merangkak perlahan keluar. Namun begitu dia bergerak, hantu wanita itu tiba-tiba muncul di atasnya. Golok besar itu diayunkan dengan keras. Dan semua meja hancur berkeping-keping. Namun, hantu itu tertegun. Suki sekali lagi menghilang. Ternyata dia menggunakan transformasi terakhirnya. Pada saat kritis, dia menghindari serangan. Hantu wanita itu benar-benar marah. Setelah gagal 3 kali, dia bersumpah akan menghancurkan Suki sepenuhnya. Karena tidak bisa menemukannya, dia mulai mengayunkan golok secara membabi buta di ruangan itu. Suki hanya bisa menghindar dengan susah payah. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Waktu 10 detik berlalu dengan cepat. Transformasi terakhirnya mulai retak. Hantu wanita itu membuka mulut besarnya yang berdarah. Apakah kali ini Suki benar-benar akan mati di sini? Jika itu memang akhirnya, Suki memutuskan untuk bertaruh segalanya. Dia mengambil risiko dimakan oleh topeng. Untungnya, setelah mengamuk tanpa henti, hantu itu akhirnya berbalik dan pergi karena tidak menemukan targetnya. Namun, sebelum Suki bisa bernapas lega, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Setelah ragu beberapa saat, dia memilih untuk menjawabnya. Dari ujung telepon, suara yang sudah akrab terdengar lagi. "Halo, aku adalah Nona Mary. Hari ini aku tidak menemukanmu. Aku akan pulang dulu. Sampai jumpa lain kali." Begitu telepon ditutup, efek samping dari menggambar kulit langsung menyerang. Kesadaran Suki mulai kabur. Namun dia tidak boleh tidur. Jika dia menutup matanya, mungkin dia tidak akan pernah bangun lagi. Setelah bertahan selama setengah jam, akhirnya Suki berhasil kembali dari ambang kematian. Hantu wanita itu datang setiap hari. Begitulah, sebulan pun berlalu. Dia harus menemukan cara untuk mengatasi hantu itu. Keesokan paginya, dia pergi ke kuil. Namun, di pintu masuk tergantung papan tutup sementara. Ketika dia hampir saja mengeluh, sosok yang sudah dikenal tiba-tiba muncul. Ternyata itu adalah teman sekelasnya, Hesen. Ternyata dia adalah seorang miko di kuil ini. Dari dia,
Suki mengetahui bahwa hari ini kuil sedang mengadakan lelang barang peninggalan makhluk gaib. Barang peninggalan ini, yang disebut relik makhluk gaib, adalah benda yang tersisa setelah makhluk gaib dibebaskan. Barang ini sangat langka. Setelah mengetahui bahwa dia datang untuk mengusir hantu, He-sen dengan percaya diri berkata, "Tidak masalah." Namun, sebelum dia selesai berbicara, wajah Suki sudah menunjukkan kekecewaan. Karena di atas kuil, ada makhluk gaib besar yang bersarang di sana. Namun, mereka sama sekali tidak menyadarinya. Suki hanya bisa berharap bahwa di lelang nanti, akan ada ahli yang bisa membantunya. Lelang ini, mengundang paranormal dari seluruh dunia, serta para pengusaha kaya yang datang dengan niat tertentu. Ketika Suki memasuki ruang pameran lelang, dia melihat beberapa kotak kaca berisi benda. Namun ada juga yang kosong dengan harga jutaan. Saat dia kebingungan, seorang pria tua muncul di belakangnya dan berkata, "Orang dengan kekuatan spiritual tinggi akan melihat lebih banyak benda. Sebaliknya, orang biasa tidak akan melihat apa-apa." Awalnya, Suki tidak terlalu memperhatikan perkataannya. Namun, pria tua itu tiba-tiba berkata, "Kau tidak memiliki energi spiritual sedikit pun, tetapi memiliki kepekaan spiritual yang sangat kuat. Itulah mengapa kau bisa melihat makhluk gaib. Hal ini sangat jarang terjadi." Suki terkejut. Apakah pria tua itu juga bisa melihat makhluk gaib? Dia mencoba bertanya. Pria tua itu tersenyum miring. Tentu saja, ternyata namanya adalah Andersen, dan dia adalah penyelenggara utama lelang ini. Suki langsung bersemangat. Akhirnya dia menemukan seorang ahli. Namun, pada saat berikutnya, dia kembali kecewa, karena Andersen yang dimaksud adalah dua rubah makhluk gaib di aula belakang. Namun, yang dimaksud Suki adalah sosok raksasa yang tingginya ratusan meter lebih dari rubah itu. Tidak lama kemudian, lelang pun dimulai. Andersen mencoba mendekatinya, dan menawarkan hadiah berupa relik makhluk gaib. Demi menghadapi hantu wanita itu, Suki langsung menerima tawaran itu, dan memilih salah satu yang berharga 100 juta. Meskipun dia tidak bisa melihat apa itu, dia yakin itu pasti sesuatu yang hebat. Namun, Andersen hanya tertawa, karena ternyata kotak itu benar-benar kosong. Itu hanya digunakan untuk menipu para pengusaha kaya. Lagi pula, mereka tidak akan bisa melihatnya meski membelinya. Suki hanya bisa mengelus dada. Memang benar-benar pedagang licik. Saat hendak berpisah, Andersen memberikan sebuah kartu nama, dan mengundangnya bergabung dengan klub Blackgate. Suki awalnya ingin menolak, namun Andersen hanya mengatakan satu kalimat yang meyakinkannya. "Kau tidak ingin tersesat di lautan dalam, kan?" Suki langsung terkejut. Bagaimana Andersen bisa tahu tentang mimpi yang dia alami setiap malam?